Theo menurunkan tubuh Yen di atas ranjang king size miliknya. Tubuh Yen sudah sangat keringat karena kegiatan panas yang mereka lakukan di dalam mobil beberapa saat yang lalu, dan kini Theo membawa gadis itu ke dalam kediaman mewahnya. Theo tak peduli jika Yen tidak mau melanjutkan permainan mereka lagi. Dia benar-benar dibuat candu dan ingin kembali menyerang Yen dengan kuat hingga gadis itu tak bisa berjalan keesokan harinya. Saja maka kita akan melakukannya lagi. Yen saat tubuh besar Theo kembali. Tapi aku masih menginginkanmu sayang, aku ingin bermain denganmu lebih lama lagi. Kuman Theo menggoda gadis itu untuk kembali. Yen menutup matanya, tubuhnya masih terlalu lelah, tapi dia tak berani untuk menolak atasnya itu yang kembali mencumbunya, berhasil menaikkan sesuatu dalam dirinya. Bukannya sudah aku bilang padamu panggil namaku jika kita sedang bermain? Yang di berbawahnya tidak mengatakan apapun. Dia benar-benar lelah dan dia tak sanggup jika atasnya itu kembali menyerangnya dengan gila seperti di mobil tadi. Aku tak bisa berhenti sayang, kau membuatku gila sekarang, bisik Taehyung. Di sisi lain, Sunja menatap cemas ponselnya sedari tadi terus berbunyi menampilkan nama ibunya. Dia menggigit kukunya dan kakinya sedikit bergetar, tak berani mengangkat panggilan ibunya sama sekali. Sunja tahu dengan jelas jika tujuan ibunya menelponnya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menanyakan keberadaan Yen yang tidak menampakkan batang hidungnya, padahal jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dirinya masih berada di depan kantor yang sudah terlihat sepi, bahkan lampu-lampu kantor sudah dipadamkan, hanya menyisakan beberapa satpam yang kini menyelesaikan tugasnya di depan. Sudah seharian penuh Sunja mencari keberadaan Yen yang tiba-tiba menghilang. Bahkan dia tidak dapat menemui Yen saat jam istirahat makan siang. Sunja sudah bertanya hampir kepada seluruh karyawan, namun tak ada satupun yang melihat gadis itu. Nyawa Sunja yang akan menjadi taruhan jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada Yen, karena dia tahu persis kalau ibunya mengetahui jika Yen hilang saat ini, maka dia akan kehilangan kepalanya. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Orang Sunja frustasi. Pria tampan itu mengacak-acak rambutnya, menendang udara tanpa tahu jika saat ini dirinya telah menjadi pusat perhatian beberapa pejalan kaki. Astaga, ya sebenarnya kau pergi kemana? Dirinya kembali menatap sekeliling. Nyawa Sunja sedang tidak aman saat ini dan Sunja tidak tahu harus mencari Yen kemana. Yen menjauhkan matanya beberapa kali. Dia mengusap matanya berusaha mengumpulkan sebagian nyawanya yang masih tertinggal di alam mimpi. Dia mendesah sepelan saat merasa tubuhnya terasa begitu remuk dan bagian bawahnya yang terasa begitu perih sekaligus ngilu. Sajangnim panggil Yen pelan. Dia menggeram dalam tidurnya namun tak menjawab panggilan Yen. Dia masih sangat mengantuk setelah bergadang semalaman dengan Yen. Tangannya menarik tubuh mungil Yen ke dalam pelukannya, menenggelamkan wajahnya di leher. Gadis mungil itu berhasil membuat si Empu menahan nafasnya sesaat. Sajanim berhenti, ini geli. Kenapa bukannya ini menyenangkan? Tetap saja geli. Bilangnya Yen membuat Taehyung yang melihatnya hanya terkekeh pelan.
Ian hanya menganggukkan kepalanya polos. Ia nikmati tuan pintar. Puisinya lagi memberikan 2 jempolnya kepada Taehyung. Taehyung tersenyum mengusap kemas surai hitam Ian. Pria itu kembali itu menyibakkan selimut yang menutupi tubuh mereka. Jam berapa ini? Tanya menatap Ian intens. Mau kemana kamu? Saya harus segera ke kantor. Ini sudah sangat telat. Saya takut dipecat karena datang terlambat. Jelas Jayan dan Anu kembali bangkit, namun lagi-lagi ditahan oleh Taehyung. Ayolah, Ian baru saja mendapat pekerjaan baru dan dia tidak mau dipecat hanya karena datang terlambat. Apalagi sekarang dia bertugas membersihkan ruangan bos besar mereka dan ini sudah sangat telat. Bagaimana jika nanti saja nih mereka marah karena keterlambatannya? Tuan, saya akan dipecat jika tidak segera bergegas pergi. Dari Ian masih dengan wajah panik. Dia menatap gadis di bawahnya dengan wajah datar. Sepertinya Ian benar-benar bodoh. Memang siapa yang akan memecat Ian di saat yang menahan gadis itu adalah pemilik perusahaan itu sendiri? Jadi tuan, apa saya tidak akan dipecat karena terlambat masuk? Tanya Ian memastikan. Tentu saja tidak, jawab Taehyung yang membuat senyum di wajah Ian sedikit mengembang. Kecuali jika kau melanggar perintahku, maka kau harus siap-siap kehilangan pekerjaanmu. Ketika lutut Ian terasa lemas mendengar ucapan itu, lagi ancaman atasnya itu berhasil membuat Ian takut. Saya akan melanggar semua perintahmu saja nih, asalkan saya tidak dipecat. Ian menunduk sopan pada Taehyung. Saat ini mereka berdua berdiri di depan kedai pangsit milik pipi dan dia hanya bisa berdiri kikuk saat atasannya itu terus menatap kedai rumah itu dengan pandangan meneliti. Taehyung telah memakai setelan jas lengkap mengantar gadis polos itu pulang ke rumah setelah semalaman menculiknya sebelum pergi ke kantor. Hari ini dia memberi libur untuk gadis mungil itu. Dia tahu pasti gadis itu kelelahan karena permainannya semalam. Ini rumahmu, bukan tuan. Saya hanya tinggal bersama Pipi baik hati yang mau menampung saya setelah saya kehilangan tempat tinggal. Jelas Yen. Mendengar itu membuat Taehyung seketika menolehkan pandangannya menatap wajah cantik gadis polos itu dengan dahi sedikit berkerut. Orang tuamu kemana? Saya tidak memiliki orang tua, tuan. Kau yatim piatu? Yen mengangguk terus tipis. Ya, saya yatim piatu. Yen yang melihat atasnya itu diam hanya bisa menundukkan wajahnya. Ia tak tahu harus mengatakan apa lagi. Apa bosnya itu marah padanya karena dirinya anak yatim piatu? Dari dulu Ian kerap kali mendapat perlakuan buruk dari orang-orang sekitar dikarenakan dirinya anak yatim piatu dan latar belakang keluarganya tidak mampu. Bahkan Ian kerap kali mendapat perlakuan tak menyenangkan dari teman-teman sekolahnya. Mereka mengejeknya dan mengucilkannya. Ia mendorong Agna tubuhnya sudah lebih dulu direngkuh ke dalam pelukan hangat Pak. Astaga Ian, kemana saja kau semalam? Kau tahu apa mencarimu seperti orang gila semalam? Mama hampir saja membunuhku karena kau tidak pulang. Astaga, sebenarnya kau pergi kemana semalam? Terus Wenji memeluk erat Ian. Jujur saja semalam dia benar dibuat kelimpungan mencari gadis polos ini yang tiba-tiba saja menghilang. Bahkan sudah hampir saja di saat ibu wanita berbahaya itu mengetahui jika Ian hilang.
kali pelan dia ingin mengarah, tentu saja tapi begitu melihat wajah Melasian yang terlihat begitu imut, terlebih mata bulat yang menatapnya dengan tatapan memohon layaknya anjing yang baru saja melakukan kesalahan, membuat Sungjaya tak bisa menahan gemas. Apa maafkan aku, sungguh aku minta maaf telah membuatmu dan Bibi khawatir, ujarnya lalu menunduk kembali tubuh tinggi pada depannya dengan hati yang takut jika Sungjaya marah padanya. Ia tidak mau jika opanya itu marah padanya. Sungjaya mengajapkan matanya beberapa kali, jantungnya tak bisa tahan bergerak 2 kali lebih cepat dan biasanya dengan pipi yang tanpa bisa dia tahan menangkup ke atas menjadi sebuah senyuman hangat. Taeyong pria itu tanpa sadar mengepalkan tangannya, rahangnya tiba-tiba saja mengarah melihat gadis polos itu yang sedang berpelukan dengan seorang pria tepat di depan matanya. Bahkan karena terlalu terbuai dengan pria tinggi itu membuat dirinya terabaikan. Bagaimana bisa gadis itu melupakan kehadiran Taeyong begitu saja dan malah bermesraan dengan pria lain tepat di depan matanya. Tak berapa lama Taeyong menahan diri menatap dua sejoli yang masih sibuk berpelukan layaknya tidak habis. Tangannya masih mengepal erat dengan wajah yang tidak bisa dikatakan bersahabat. Namun langkah Sungjaya harus digantikan dengan peluk bagikan nyaring yang keluar dari mulutnya tanpa bisa dirinya tahan. Tamkin, bagi Sungjaya. Matanya melebar menatap atasnya yang kini berdiri tepat di depannya menatap. Mereka berdua tajam, tidak lebih tepatnya menatap Sungjaya tajam dan tidak bersahabat. Ian yang masih tak mengerti apapun hanya bisa meringis saat dahinya berbentur dengan dada bidang Taeyong. Terus sedikit ngilu membuatnya mengusap dahinya pelan. Ian mendongak hendak menatap atas danya itu, namun teriakan di belakang sana membuatnya langsung berlari mendorong tubuh besar Taeyong, membuat pria itu memundurkan tubuhnya beberapa langkah. Taeyong yang melihat dirinya yang kembali diabaikan untuk kedua kalinya oleh gadis itu hanya bisa menelan mentah-mentah rasa kesalnya. Matanya menatap kesal pria tinggi di depannya yang masih berdiri kaku layaknya batu dengan mulut terbuka lebar. Taeyong mendengus dan tanpa mengatakan apapun dia langsung pergi memasuki mobilnya. Taeyong benar-benar buruk saat ini dan dia tahu persis jika kehadirannya tidak dihiraukan lagi oleh Ian. Gadis itu akan dengan berani mendorong tubuhnya tanpa merasa takut. Tentu saja Taeyong tidak jatuh. Tanya dengan pelan menampar pipinya, masih tak mempercayai dan apa yang baru saja dilihatnya. Belum lagi tatapan tajam yang pria itu berikan pada membuat Sungjaya bisa merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa bisa dia tahan. Sungjaya merinding. Kayak melihat Taeyong yang baru saja keluar dari lift berniat memberi atasnya itu yang terlambat datang ke kantor, yang membuatnya harus mendapat rapat penting dengan para petinggi perusahaan dikarenakan pria bermata kim itu belum menunjukkan batang hidungnya. Namun baru saja akan mengangkat suaranya, dia dibuat terdiam dengan Taeyong yang kini menatapnya tajam dengan satu tangannya dinaikkan ke atas seolah menyuruhnya untuk diam. Dia ingin mengambilkan atasnya itu dengan kembali duduk di kursinya. Nanti saja Kayak akan memari atasnya itu karena dia tahu sekarang pria bermuka Kim sedang kambuh penyakit gilanya dan Kayak tidak mau terkena amukan. Akan lebih baik jika Kayak menghindari pria bermuka Kim itu untuk sementara waktu demi kedamaian hidupnya, karena Kayak tahu persis jika
Taeyong Shalan selalu mencari mangsa untuk dijadikan pelampiasan kemarahannya, dan Kai tahu satu-satunya adalah berhasil masuk dalam ruangan atasnya itu, maka disitulah kehidupan damainya, hanya tinggal kenangan. Pada laporan keuangan dari tahun 2012 sampai sekarang, jangan ada yang tertinggal, berikan padaku 2 jam lagi. Perlu kalian ketahui beberapa keuangan dalam setahun setidaknya membutuhkan waktu 3-4 jam, dan ini Taeyong menyuruh yang berlaporan keuangan dari tahun 2015 sampai sekarang dalam waktu 2 jam. Apa dia tidak waras? Kim Taeyong pria berdarah dingin yang ingin Kai di detik itu juga. Dengan berat hati, Kai mengaku dan dengan cepat keluar sebelum Taeyong kembali menyuruhnya melakukan pekerjaan yang lebih merepotkan. Bos gila, geman Kai begitu keluar dari ruangan pria itu. Kai menghela nafas pelan saat memikirkan harus membuat laporan keuangan dalam waktu 2 jam. Jelas dia tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri, maka dari itu harus mencari bantuan